Yang kedua, setelah Nabi SAW wafat, muncul perdebatan siasi. Apa arti siasi? Politik. Belum ada perbedaan akidah. Politik dulu. Terpecahlah Muhajirin dan Ansar. Lalu setelah Muhajirin Ansar pecah, pecahlah kelompok Ali, kelompok Utsman. Setelah meninggal Utsman, maka Aisyah dan Muawiyah pecah dengan Ali. Begitu selanjutnya. Apakah mereka mengkafirkan? Ketika Ali bin Abi Thalib mengalahkan kelompok Aisyah, Ali tidak mengambil ghanimah. Apa arti ghanimah? Harta rampasan perang. Karena Aisyah masih muslimah, pengikut Aisyah pun muslimah, berbeda politik dengan Ali. Bahkan diantar pulang oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maksud saya nyebut ini apa? Salaf yang asli menerima perbedaan politik. Salaf palsu memaksa satu aliran politik. Oke, ini kayaknya banyak nol sekiannya nih ya. Udah lewat masa itu. Jangan terpenjara oleh itu. Antum terluka, ya kita terluka semua. Yang kita coblos jadi menteri kok, ya kan? Tapi untuk apa terluka politik itu? Luka itu adalah sehat. Karena politik itu perubahannya per detik. Gak usah khawatir. Orang kemarin musuh-musuhan, sekarang cipika-cipikian. Sekarang cipika-cipiki, besok main serang-serang. Jangan pernah percaya pada cinta politik. Jangan-jangan ini yang muda-muda ini cintanya politik. Besok sama siapa lagi ya. Ini salaf yang asli. Mereka dalam bab politik apa? Siap berbeda. Antum siap beda? Nanti 2000 berapa nih? Ingat-ingat kalimat ini. Siap-siap berbeda dalam politik, itulah salaf. Tapi kawan-kawan ini haramkan semuanya. Kenapa? Baik yang pro 0 ini dan 0 itu semuanya berdosa. Kenapa? Ikut pemerintahan yang sistemnya sistem taghut. Ya salam. Al-Quran tidak pernah membahas demokrasi. Maka menyematkan demokrasi kepada taghut itu namanya ijtihad. Ijtihad itu zonni. Apa ijtihad? Hasil pemikiran seseorang, bukan nabi, bukan dari Allah. Maka orang kalau sebut demokrasi itu taghut, itu tidak pasti. Itu pemikiran dia. Karena Nabi nggak pernah. Ada nggak hadis demokratiyah taghut? Ada nggak? Nggak ada. Kalau antum ketemu aja bawa sini ya. Kita takhrij langsung hadisnya. Takhrij artinya dikeluarkan kualitasnya, sumbernya dari mana. Bisa dipastikan itu hadis palsu. Coba lihat, Nabi tidak memberikan satu sistem politik, benar nggak? Kenapa? Karena sistem politik itu lebih luas lagi perbedaannya daripada fikih. Kalau fikih Nabi takrir, Nabi bolehkan perbedaan yang luas itu. Tapi politik nggak. Coba lihat di Quran yang ada cuma tentang prinsip berpolitik. I'dilu, berbuat adillah. Cuma itu. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah suka kepada orang yang muqsit, yang berbuat adil. Hanya itu. Aqrabul taqwa, itu lebih dekat kepada takwa. Hanya begitu. Fa aslihu baina akhwaikum, politik islah, hanya itu. Tidak ada di situ nyuruh politik, demokrasi atau apapun. Khilafah pun tidak ada di Quran tentang politik. Semua kalimat khilafah di Quran bukan sistem politik. Kita bisa buktikan dalam tafsir-tafsir Al-Quran. Maka salaf yang asli tidak memastikan satu sistem politik. Selama politik itu tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka salaf membolehkannya. Coba lihat, Abu Bakar dipilih langsung, benar? Umar tidak dipilih. Umar ditunjuk oleh Abu Bakar. Udah dua sistem. Umar
membuat tim formatur mirip MPR hari ini, mirip kayak zaman Orba. Anggota MPR-nya yang memilih presiden berikut. Sudah 3 sistem. Ali pun dipilih dengan sistem yang sama, perwakilan. Tapi dari Ali ke Muawiyah perang dulu udah 6, udah 4, 5 ya. Dari situ muncul lagi yang baru namanya diplomasi, tahkim. Udah berapa itu? Berapa sistem? Lalu Muawiyah tidak mengembalikan seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dia buat sistem yang dia ambil dari Persia dan Romawi, karena dia tahu Rasulullah tidak pernah membatasi itu. Apa sistem Romawi? Monarki. Apakah Muawiyah menjadi kafir karena meniru orang-orang Romawi? Antum berani kafirkan sahabat Rasulullah? Berhadapan dengan ribuan ahli hadis dan semua ulama ahlu sunnah. Kalau dia berbeda politik dengan Ali, betul ada ulama ahlu sunnah mengkritik Muawiyah, tapi tidak ada yang mengkafirkan Muawiyah, apalagi melaknat Muawiyah. Hayhat, ya, tidak mungkin, jauh dari itu. Udah berapa sistem? Udah 7. Ya, kalau kita teruskan antum capek ngantuk langsung. Maksud kita sederhana. Cara pemilihan pun di dalam generasi mulia, generasi emas salafus soleh. Salaf ini kan puncaknya di sahabat. Sudah ada lebih dari 6. Kita sebutkan tadi 7 sistem. Berarti dalam politik, benarlah kata gurunya Imam Ghazali, namanya Imam Al-Juwaini, Abul Ma'ali Al-Juwaini. Abul Ma'ali ini murid dari Abu Ishaq Al-Iskafi. Abu Ishaq berguru kepada Abu Ishaq Al-Isfaraini, berguru kepada Al-Bahili. Al-Bahili muridnya Imam Asy'ari, nyambung ke Imam Asy'ari. Apa kata Imam Al-Juwaini dalam kitab Al-Ghiyasi? Kitabnya agak nadir, mungkin sekarang sudah banyak dicetak, langka kitabnya. Apa kata beliau? Jika dalam fikih ibadat terjadi kelonggaran luar biasa, apalagi dalam fikih siasat, fikih politik, pasti akan lebih longgar lagi. Maka ciri-ciri salafus soleh, mereka menerima perbedaan-perbedaan politik, yang penting tidak melanggar Alkitab dan As-Sunnah. Yang qat'i, kalau yang zanni itu masih diperdebatkan, makna-maknanya yang zanni ya. Dan yang terakhir ini yang paling parah, perbedaan yang muncul di kalangan salaf. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu karramallahu wajhah, beliau kalah, muncullah kelompok anti Ali, anti Muawiyah, disebut dengan Khawarij. Khawarij menjadikan kebencian politiknya masuk ke bab akidah. Maka siapapun yang berbeda dengan kelompok mereka, berbeda dengan Allah dan Rasulullah, begitu keyakinan Khawarij. Maka Khawarij meletakkan kepentingan politik setara dengan kepentingan akidah. Naruh politik setara dengan akidah. Karena kelompok Ali merasa imamnya dituduh kafir, maka kelompok Ali pun membalas. Kelompok ini kemudian disebut dengan Syiah Ali. Membalas lagi dan kemudian membuat teori balasan. Apa balasannya? Teori imamah. Bahwa imam yang benar cuma Ali, dan imam itu maksum. Tadi turun ke Hasan, ke Husain, terus sampai kepada bawahnya 12 imam. Kelompok ini disebut dengan Imamiyah Itsna Asyariyah. Membalas Khawarij, tapi inti ajaran mereka sama. Apa kesamaan Khawarij dengan Syiah? Sama-sama memasukkan politik ke dalam bab akidah. Ini dosa besar aja mereka. Maka oleh Khawarij dan Syiah, beda imam, beda politik, beda iman. Nah, antum mau begitu? Dan di 2019, berapa banyak kawan-kawan, ikhwan-ikhwan, akhwat-akhwat, sahabat-sahabat, ustadz-ustadz ahlu sunnah
terjebak Khawarij dan Syiah secara manhaj. Dia tidak Khawarij, dia tidak Syiah, tapi manhajnya, sistem berpikirnya telah terjebak Khawarij dan Syiah. Apa itu? Siapapun yang beda politik denganku, maka dia kafir, fasik, sesat. Na'udzubillah min dzalik. Ini bahaya. Ini bahaya sekali. Maka perbedaan Syiah Khawarij diawali dengan perbedaan politik, tapi ditaruh di bab akidah. Tapi yang selalu korban siapa? Yang selalu korban ulama ahlus sunnah. Yang dibunuh oleh orang-orang Khawarij siapa? Ali. Ali itu simbol ahlus sunnah, karena Nabi menyebutnya babul ilmi, pintunya ilmu. Ilmu ahlus sunnah lewat Ali. Loh Syiah gimana? Ya Syiah ngaku-ngaku. Buktinya mereka gak konsisten dengan imamah. Kenapa? Setelah Ali, Hasan, lalu Husain. Setelah Husain kok gak turun ke anak Hasan, tapi turun ke anak Husain, ya kan? Maka saya gak jadi masuk Syiah. Padahal tadi tertarik karena ada nikah mut'ahnya, ya. Serius, saya baca buku Mutahhari dulu, bagaimana manfaat nikah mut'ah. Lalu di situ diseranglah Umar, dibuatlah hadis palsu, dinisbatkan ke Ali. Seandainya Umar tidak larang mut'ah, tentu tidak ada terjadi perselingkuhan, perzinahan. Begitu, ternyata hadisnya palsu. Jadi mereka betul-betul berani memasukkan hadis atas nama para imam, apalagi ke yang bukan imamnya, ya. Jadi teman-teman semua, ikhwan akhwat fillah, ketika terjadi perbedaan akidah, ternyata perbedaan ini bersumber dari politik. Yang selalu korban siapa? Ahlus sunnah. Di bagian akhir ini, ini paling berat ini. Kelompok salafi asli ahlus sunnah, imam-imam kita yang agung, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim tidak pernah membagi tauhid menjadi tiga, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Salafi sekarang, ya, tapi antum terserah bilang palsu atau enggak, itu urusan antum, ya. Tapi menurut saya itu bukanlah mengikuti salaf. Itu mengikuti Syekh Ibnu Taimiyah, bukan salaf. Wafat tahun berapa? 728 Hijriah. Salaf itu 300. Gimana kira-kira? Sudah nyampe hajat antum? Ya, kan mau sampai di situ aja kan ya. Oke, maka nanti belajar kitab akidah yang serius. Di sini ada kitab akidah yang dipelajari. Kitab apa? Kelompok remaja nih, Irma. Sifat 20, Aqidatul Awam, pelajari itu. Antum kalau ngaji kepada tamatan Azhar atau tamatan pesantren, sanadnya udah nyambung walaupun tidak ada ijazah. Ustadz Al-Naf itu orang pesantren plus Al-Azhar, ngajar Aqidatul Awam, nyambung sudah. Nanti sanadnya nyambung ke ulama Azhar, nyambung ke ulama Makkah, nyambung ke ulama lokal. Hari ini garansinya cuma itu sanad. Maka bagian akhir yang mau saya sebut, salaf yang asli bersanad, salaf yang palsu ngaku-ngaku. Sering nyebut Bukhari, Muslim, tapi satu sanad pun kita ragukan. Kalaupun punya sanad, sanadnya ke ulama aswaja ahlus sunnah, ya, yang dituduh mereka ahli bid'ah. Coba lihat, sekarang kawan-kawan kita sedang buat kajian tahfiz, tahsin, tajwid. Yang benar namanya tajwid. Guru kami dulu, Syekh Ali Mustafa Yaqub, mengatakan as-sahhul mustalah, yang paling benar istilahnya bukan tahsin tapi tajwid. Jawwada yujawwidu tajwidan. Tajwid itu lebih mencakup maknanya tahsin. Tapi karena sudah ngikutin selera masyarakat, dia udah berubah namanya jadi tahsin.
Tahsin, semua sanadnya ke imam siapa? Sahibul Matan Jazariyah. Imam Jazari itu sufi Asy'ari muhaddis, bersanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau kemana engkau lari? Ketemu Asy'ari, ketemu sufi. Semuanya ahli hadis. Allahu Akbar. Imam Syatibi ahli qiraat, sama, sufi, muhaddis, mazhab Maliki, Asy'ari. Mau apa lagi? Mau buku apa lagi? Sanad apa lagi yang antum mau? Sanadnya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri Wahabi. Kemana sanadnya? Sanadnya ke Muhammad Hayat As-Sindi, Asy'ari, bukan, Maturidi, Naqsyabandiyut Thariqah, pensyarah kitab Al-Hikam dan kitab-kitab tasawuf yang lainnya. Gimana kita? Ya? Mau lari kemana? Apakah ini hoax? Kita bisa buktikan. Semua biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan nama Muhammad Hayat As-Sindi. Dan Imam Muhammad Hayat As-Sindi punya kitab sanad, itu bisa di-download. Bisa di-download sanad beliau. Di situ disebutkan, aku Naqsyabandiyut Thariqah, akidah Asy'ari Maturidi. Maturidi lebih pas karena beliau bermazhab Hanafi. Mau lari kemana? Sudah ya, sudah sampai hajatnya. Maka kesimpulan besarnya, akidah Ahlus Sunnah Salaf yang asli, mereka luas dalam fikih, lebih lapang dada dalam bab politik, tapi mereka tidak buat-buat bid'ah dalam akidah. Mereka tidak buat-buat pembagian-pembagian yang tidak penting, yang tidak ada kaitannya dengan ulama salafus saleh. Adapun pembagian uluhiyah, salbiyah, ma'nawiyah, itu cuma istilah. Sebenarnya itu tidak dibagi. Itu hanya pengistilahan ketika Al-Imam Sanusi menulis kitab yang mempermudah santri-santri. Sampai zaman Imam Ghazali tidak ada penyebutan itu. Tapi isinya sama, sampai ke Imam Abu Hanifah, isi akidah itu sama. Imam Tahawi isinya sama. Insya Allah bulan depan saya akan terbitkan buku Akidah Salaf Imam Tahawi. Di situ ada pengantar ulasan beda Salafi dan Salafiyah. Dan di situ ada teks Imam Tahawi, Imam Salaf dan akidah beliau. Silakan nanti antum cari siapa yang jual, karena saya tak jual. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Apalagi? Ada yang mau tanya jawab? Udah lapar ya. Nanti tanyanya ntar malam aja ya. Ntar malam kita ada kajian Sunan Mustafa maghribnya. Ya, antum lihat sendiri, saya nggak tahu ya. Nanti, mau tanya juga Pak? Ya boleh. Bismillah. Ya. Ya, itu istilahnya orang-orang Riau itu ya. Perbedaan akidah ini pengaruhnya terhadap diterimanya amal. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan bagus ini. Ulama Ahlus Sunnah Aswaja, Asy'ari dan Maturidi punya kaidah emas, kaidah zahabiyah. Mengambil dari hadis Nabi, la taqul li akhika kafir. Jangan panggil saudaramu kafir, jangan tuduh saudaramu kafir. Kafir itu diawali dengan bid'ah, maka turunannya jangan tuduh saudaramu ahli bid'ah. Maka Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Tahawi, Imam Maturidi punya kalimat yang sama. Sebelum Imam Abul Hasan Al-Asy'ari wafat, sebelum beliau talqin la ilaha illallah, beliau manggil semua muridnya. Apa kata beliau? Asyhidu, saksikan bahwa aku la ukaffiru ahadan min ahli kiblah. Aku tidak pernah kafirkan siapapun yang masih berkiblat ke Ka'bah. Siapa itu?
Muslim apapun mazhab dan alirannya masih la ilaha illallah, masih sholat, masih zakat, masih puasa, hajinya masih ke Mekah, bukan hajinya ke Kerinci, bukan hajinya ke Lahore, bukan hajinya ke Baitul Maqdis. Insyaallah, kata beliau, la ukaffir, aku tidak pernah kafirkan. Lapang dadanya, lapang dada beliau. Dan ini diikuti oleh Imam Ghazali. Apa kata beliau? Jangankan Salafi, Mu'tazilah pun yang menolak ketemu Allah, kata Imam Ghazali, mereka khata, mereka keliru dalam akidah. Karena kelirunya akidah, kelirunya besar, tapi tidak kafir. Dulu Imam Ghazali mengkafirkan Mu'tazilah. Dulu, tapi setelah itu enggak lagi. Beliau hanya mengatakan khata, tapi khata dalam akidah jika disengaja maka disebut sesat. Tidak semua sesat itu kafir. Bisa dibedakan? Ya, begitulah Imam Ghazali. Begitu juga Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ya, begitu juga Imam Al-Abidi, Imam As-Subki. Ya, mereka tidak mengkafirkan. Tapi Salafi palsu, Aswaja palsu mengkafirkan orang cuma karena tawassul. Mengkafirkan orang cuma karena istighosah dan menjadi kuburiyun. Woi, kuburiyun. Sarkup, sarjana kuburan. Bagi kita, ke kubur itu persoalan fikih, bukan persoalan akidah. Kalau orang keliru di kubur, kelirunya fikih. Perbuatannya haram, tidak syirik. Apa contohnya? Ngambil tanah, itu haram hukumnya, kecuali memang diizinkan oleh ahli warisnya. Contoh lain, membangun bangunan di atas kubur, misalnya pusara. Dulu, zaman-zaman dulu, ulama-ulama kita, kalau orang soleh dibuat, ya, di mana dibuatnya? Di kuburan umum atau kuburan suku atau kuburan surau. Kalau kuburan umum itu yang haram, tertulis dalam kitab Al-Um Imam Syafi'i. Jadi kalau antum baca hadis Nabi naha an bina anil bina alal qabr, Nabi melarang bangunan di atas kubur, dijelaskan oleh imam kita. Siapa yang paling paham hadis Nabi? Ulama kita, ulama salafus saleh. Katanya ikut salaf. Apa kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um? Beliau langsung berguru ke Imam Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Nabi. Kita ulang-ulang terus biar hafal. Apa kata beliau? Ini untuk al-ard al-musabbal atau al-waqf. Ini hanya untuk tanah yang pemakaman umum, wakaf untuk umum. Jadi haram, bukan haram juga, makruh bikin bangunan di atas kubur yang tanahnya tanah wakaf umum. Tapi guru-guru lama mereka punya surau, itu tanah-tanah mereka. Mau buat gedung di situ juga boleh. Itu maksudnya begitu kira-kira ya. Tapi karena kita nggak merujuk ke ulama salaf, merujuknya ke ulama palsu. Akhirnya mengkafirkan orang cuma karena menembok kubur. Nah, maka saya kasih tahu juga antum, kalau ngubur saudara, orang tua di kuburan umum haram ditembok di zaman ini. Walaupun di kitab cuma makruh, tapi di zaman ini telah haram. Kenapa? Kalau semua orang ditembok, kita nanti gak kebagian. Antum dikubur di mana? Di got. Tapi kalau punya tanah sendiri silakan. Tanah kita kok, gitu ya. Nah, itulah cerdasnya Imam Muhammad bin Idris Syafi'i. Itu juga perkataan Imam Malik, itu juga perkataan imam-imam Hanabilah. Sama semua. Itu salaf yang asli. Ya. Jadi apakah perbedaan Asy'ari, Salafi itu kemudian beda akidah, beda kafir mukmin? Tidak. Meskipun Salafi mengkafirkan orang-orang Asy'ari Sufi, Aswaja Asy'ari Sufi tidak perlu mengkafirkan balik. Kenapa? Itu pesan dari Imam Ahlus Sunnah Abul Hasan Al-Asy'ari. Mengambil hadis Nabi, jangan katakan kafir kepada yang mengatakan la ilaha illallah. Jelas ayatnya, hadisnya jelas.
Di hadisnya apa? Kalau ayatnya fa'lam annahu la ilaha illallah, surah Muhammad ayat 19. Di hadisnya sudah dipakai di hadis arba'in. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu, di riwayat lain yashhadu an la ilaha illallah. Ya. Aku misiku apa? Boleh perang, disuruh perang kepada orang-orang musyrik yang melawan jika mereka tidak berkata la ilaha illallah. Jika mereka telah mengatakannya, tidak boleh lagi. Ini cuma karena beda masalah tawasul. Nggak ada Pak tawasul di situ. Loh Ustaz, tawasul itu bab akidah. Tawasul bab akidah itu kamu. Tapi ulama tawasul tidak masukkan ke dalam bab akidah. Bisa jadi istilah sama, definisi berbeda. Maka tidak dihukumi suatu hukum karena namanya, hanya dihukumi karena definisinya. Jadi kalau ada nanti sambal setan, haram nggak makannya? Sambal babi, haram nggak makannya? Nggak haram. Kenapa? Karena isinya sambal teri. Nggak haram. Yang haram itu sambalado, babi baru. Isinya babi baru haram. Haramnya karena dia babi, bukan karena namanya. Masih ingat saya mengisahkan Imam Malik ditanya mengenai anjing laut. Masih ingat? Apa kata beliau? Haram. Lalu yang bertanya memberikan perincian, wahai Tuan Imam Malik, yang kami maksud anjing laut itu bukan anjing main-main tepi laut. Terus apa? Anjing laut itu ikan di dalam laut berkumis bertaring kayak anjing. Langsung revisi dalam hitungan detik, oh itu boleh dimakan. Maka al-hukmu bil ismi mamnu. Menghukumi sesuatu dengan namanya, sekadar namanya haram. Itu mamnu, terlarang. Itu hanya orang-orang yang tidak berilmu. Bahasa Arabnya jahil. Bahasa Indonesianya antum terjemahkan sendiri. Jadi al-hukmu al-ibratu bil musamma. Hukum itu berdasarkan definisinya, barang aslinya, bukan namanya. Saya sebut ini bir putih, haram nggak? Kenapa? Nah, di Betawi, di Jakarta, itu saya paling suka minum bir plotok. Tahu nggak bir plotok? Tahu ya? Udah coba? Nanti tanya Bang Adam tuh, orang Betawi Parung tuh ya. Ada namanya bir plotok. Bir, apakah haram? Tidak. Isinya jahe, dikasih nama pewarna alami. Haram? Tidak. Ini nanti kalau ada sambal setan, gak usah datang aja, tapi gak haram ya. Itu yang punya dagang-dagangan begitu ganti nama aja. Kita tidak haramkan tapi makruh. Kenapa? Tasyabuh bi syaitan ya? Kok niru-niru syaitan? Emang kurang laku? Kalau kurang laku sini kita kasih jimat. Jimatnya doa, masalah doa. Baik. Cukup ya. Jadi kalau antum mau tanya, masih ada nanti ba'da Isya kajian Sahih Bukhari bersanad, insyaallah kita baca sanadnya, kita jelaskan isinya, insyaallah. Kalau umur kita panjang, Allah berkahi lebih baik. Silakan tanya, yang sanggup kita jawab, kita jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.